Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini menjelaskan bukti dan sumpah. Jadi biasanya kalau tidak ada bukti itu jatuh pada sumpah. Misalnya sumpah waman bajin besar orang alafa menikah sumpah berserman ala fi'li nafsihi atas lakona abenman alafa maka sumpah berserman alal batti atas bat wal qat'i artenah memutuskan. Jadi kalau misalnya terdakwa itu orang yang dituduh, dia disuruh bersumpah atas dirinya sendiri, dia itu melakukan atau tidak, dia itu mencuri atau tidak. Maka ketika sumpah itu sumpahnya untuk dirinya sendiri, maka dia harus menjawab tidak atau iya. Tidak boleh tidak tahu jawabannya. Saya bersumpah, wallahi saya tidak tahu. Oh, gimana? Nggak bisa. Jadi kalau sumpahnya untuk dirinya sendiri, maka dia harus memutuskan dia itu mencuri atau tidak. Kalau mencuri ya katakan iya. Kalau tidak mencuri katakan tidak. Makanya yang dimaksud alal batti wal qat'i, harus memutuskan. Harus sumpahnya harus memberi keputusan. Dia harus berani bersumpah memutuskan kalau dia itu mencuri atau tidak mencuri. Itu kalau sumpah untuk dirinya sendiri. Sekarang sumpah dia bersumpah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Waman bajining besar orang halafa manika sumpah berserman ala fi'li ghairihi atas lakonna lain emak. Fa in kana maka lamun bada berserman isbatan manika tetapaki halafah maka sumpah berserman alal batti wal qat'i atas bukti artinya memutuskan. Jadi kalau yang terdakwa, sekarang berlaku kepada yang disumpah yang menuduh. Kalau yang menuduh disuruh bersumpah, berarti sumpahnya dia bersumpah untuk orang untuk orang yang dituduh. Misalnya Rasul, kamu bersumpah, apakah benar Rahman yang kamu tuduh adalah orang yang mencuri? Ini bisa memutuskan, bisa tidak. Kalau dia mau bersumpah, wallahi Rahman mencuri, bisa dia memberi keputusan seperti itu. Wallahi Rahman mencuri. Wa in kana nafyan lawan bada beserman nafyan panika tada aki halafa maka panika sumpah beserman ala nafyil ilmi atas tada ngawning. Dan dia bisa bersumpah mengatakan wallahi saya tidak tahu.
Jadi bisa memutuskan, bisa tidak memberi keputusan. Dia bersumpah bisa memberi keputusan atau dia tidak atau dia mengatakan wallahi saya tidak tahu. Beda kalau sumpahnya untuk dirinya sendiri, paham? Kalau sumpahnya untuk dirinya sendiri maka dia harus menjawab iya atau tidak. Tapi kalau sumpahnya untuk orang lain maka dia bisa bersumpah iya atau tidak tahu. Iya atau tidak tahu. Nah, faslun tining seetotor pani kebiasaan. Wala takbalu syahadatu. Pasal ini menjelaskan saksi, syarat-syarat menjadi saksi. Wala takbalu bentak keterima. Atau tukbalu bisa. Wala tukbalu bentak terima. Asyhadatu manapa persaksian illa mimman angin dari orang ijtamaat sedia kompol fihi dalam man khamsu khisalin pada palemanya menyang tengka. Jadi persaksian seseorang itu tidak bisa diterima kecuali orang yang mau bersaksi memiliki 5 sifat. Syarat memiliki 5 syarat, yaitu 5 sifat. Kalau dia orang tersebut yang mau bersaksi memiliki 5 syarat atau 5 sifat, maka diterima persaksiannya. Yang pertama al-islamu siddung panika Islam. Persaksiannya orang Islam harus itu. Walaupun dia bersaksi kepada orang Islam juga atau dia bersaksi terhadap orang kafir. Yang bersaksi harus orang Islam. Dia bersaksi kepada orang Islam atau dia bersaksi kepada orang kafir, yang bersaksi harus orang Islam. Walaupun yang terdakwah sekarang adalah orang kafir, walaupun yang terdakwah adalah orang kafir, maka yang bersaksi adalah wajib orang Islam. Paham? Ini menurut ilmu fikih. Wal bulughu bandua balik. Nomor 2 syaratnya harus balik, menjadi saksi harus balik. Kalau tidak balik, walaupun dia mendekati balik, walaupun dia hampir balik, tapi dia belum balik, maka tidak diterima persaksiannya. Walaklu ban berakal, tunggu atau bertiga berakal, walau beriyatu berempat merdeka, waladalatu berlima adil, 5 adil, orang adil. Kalau orang tidak adil maka tidak bisa diterima persaksiannya. Orang adil itu orang yang bagaimana adil? Wal adalatu khamsu syara'it. Walil adalati ban mereka tetap ikati orang adil khamsu syara'it tining lema yang syarat. Orang-orang adil itu 5 syaratnya. Yang dikatakan adil itu 5 syaratnya baru masuk dalam kategori adil. Masuk dalam orang adil. Orang adil ketika dia memiliki 5 syarat, berapa syarat ini? 5 syarat, maka dia adil. Syarat pertama ayyakuna mujtaniban. Khotbah ada bahasa orang mujtaniban panika ajauhi lil kabairi kandi yang dosa raja. Dia tidak pernah melakukan dosa besar. Dia tidak pernah melakukan dosa besar.
bukan tidak pernah, dia menjauhi dosa besar. Dia takut kepada dosa besar, artinya belum pernah melakukan dosa besar. Dia takut dengan dosa besar. Apa dosa besar itu? Membunuh, atau kafir, murtad, membunuh, berzina, minum minuman keras, mabuk, judi, itu termasuk dosa besar. Minal kabair, termasuk dari dosa-dosa besar. Itu pertama, syarat pertama, menjadi seorang adil. Terus wa ghairu musirrin alal qalili. Bandua saya tak tepe alal qalil atas sekoni minas sagaili dirinya penyentuh segini. Atau dia tidak pernah, atau dia tidak selalu mengerjakan dosa kecil. Bagaimana ngelakuin itu segini, walaupun mengerjakan dosa kecil tapi setiap hari, maka dia tidak bisa dikatakan orang Seperti apa dosa kecil? Seperti apa dosa kecil? Ghibah, itu ngomongin tetangganya, makan riba, kalau perempuan nggak kerudung, kalau laki-laki pakai katok, pakai celana pendek sampai di atas lutut, itu adalah dosa kecil. Tapi kalau setiap hari dia lakukan, maka dia tidak bisa menjadi saksi, atau dia tidak diterima persaksiannya. Kenapa? Karena dia setiap hari mengerjakan dosa kecil. Wasalimus sarirati. Ya, dan telo ya. Ban sarasen bertelo selamat akidahnya. Akidahnya selamat, akidahnya. Dia tidak murtad. Hadis yang digunakan alim sarirah, selamat akidahnya itu dia murtad atau dia fasik. Atau dia fasik. Kalau murtad, yang paling parah adalah dia melakukan perbuatan sampai menjadikan dia kafir, atau menjadikan dia murtad, akhirnya kafir. Apa? Orang yang tidak percaya dengan dibangkitnya dari yaumul ba'ats, dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, tidak percaya, maka dia kafir. Soalnya di Al-Quran ada. Dia tidak selamat akidahnya. Ada tidak selamat akidahnya tapi tidak sampai kafir. Dia benci, suka mencela sahabat Nabi. Sayyidina Umar, tidak percaya Sayyidina Umar. Bukan tidak percaya, benci Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, benci kepada sahabat-sahabat Nabi. Seperti orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah benci
ke para sahabat Nabi. Bahkan di dalam syahadahnya itu, bahkan di dalam syahadahnya orang Syiah ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada tambahannya, wa ali waliullah, ya, wa ali habibullah, wa sayyidina wa Abu Bakrin wa Abu Bakrin wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman aduwwul adullah. Orang-orang Syiah ini fanatik ke Sayyidina Ali. Selain Sayyidina Ali kalau ke selainnya Sayyidina Ali benci orang Syiah. Makanya di dalam syahadahnya wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman aduwwul adullah. Paham adullah? Mereka bersaksi bahwa sesungguhnya bahwa sesungguhnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman adalah musuhnya Allah. Musuhnya Allah. Nah, ini adalah syahadatnya orang-orang Syiah. Paham? Paham? Bahaya Syiah ini. Kalau syahadanya orang ahli sunnah wal jamaah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah, itu saja. Di dalam sholat juga seperti itu. Tapi kalau orang Syiah syahadatnya orang Syiah ini syahadatnya banyak tambahannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ali habibullah wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman aduwwul. Tapi dalam kitab fikih, orang-orang yang benci yang suka mencela para sahabat Nabi, dia tidak dihukumi sampai kafir, hanya saja dia fasik, tidak sah, persaksiannya tidak sah. Wa ma'munal ghadabi menampak, menahan marah, menahan pekel, menahan emosi. Syarat yang nomor 4 menjadi saksi, dia bisa menahan emosi di saat marah. Kalau dia tidak bisa menahan emosi, maka dia tidak bisa diterima persaksiannya. Wa muhafidhan ala muru'ati mislihi. Syarat nomor 5 menjadi saksi, ajaga atas kemaluan orang. Atas kemaluan orang. Perkara benar, dia mengerjakan perkara benar tapi kelewatan, melampaui batas, sehingga dia menjatuhkan harga dirinya sendiri. Pekerjaan mubah, pekerjaan boleh, tidak dosa. Pekerjaan bukan dosa, tapi melampaui batas, sehingga dia menjatuhkan harga dirinya sendiri. Tidak muru'ah, tidak tahu malu. Di dalam dijelaskan seperti siapa? Seperti orang pergi ke pasar tidak pakai kopiah, gak apa-apa. Tapi sebagai orang yang adil, itu tidak masuk. Allah. Jadi pakai kopiah kalau keluar itu, biar tidak dikatakan orang apa? Orang fasik lah.
Nah, biar tidak dikatakan bukan fasik, artinya tidak muru'ah, tidak tidak punya sifat malu. Apalagi seorang santri itu kalau pergi ke pasar pakai kopiah, pakai nggak pakai kopiah, pakai celana pendek pergi ke pasar, itu nggak bisa menjadi saksi tidak diterima. Wallahu a'lam bishawab.